Perkenalkan, nama saya Restu Bistiadi dengan NIM 630492001000083 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Telkom Serwen. Akan mempresentasikan materi tentang HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata intelektual tercermin bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia. Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana, HAKI mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Terdapat 4 prinsip dalam HAKI. Yang pertama yakni prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah hak intelektual yang berasal dari daya pikir manusia yang menghasilkan keuntungan kepada pemilik. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah mendapatkan perlindungan dalam menciptakan suatu karya dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, sastra. Yang ketiga yakni prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan adalah perkembangan dalam ilmu pengetahuan, sastra, seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang keempat yakni prinsip sosial adalah hak yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada individu berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Terdapat 2 klasifikasi dalam HAKI. Yang pertama yakni hak cipta atau copyright, yang kedua yakni hak kekayaan industri. Yang pertama, hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta sendiri diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2002. Untuk mendapatkan perlindungan melalui hak cipta, tak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya diperlukan untuk pembuktian belaka. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Subjek hak cipta adalah pencipta. Pencipta merupakan seseorang atau kelompok yang atas inspirasinya menciptakan sesuatu berdasarkan pikirannya dan membuatnya menjadi sesuatu yang bersifat pribadi. Pemegang hak cipta tergantung dari penciptanya. Objek hak cipta adalah ciptaan. Ciptaan sendiri merupakan hasil karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkannya dalam ilmu pengetahuan, seni maupun sastra. Peraturan pelaksanaan hak cipta diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1989, Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 1989, Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1993, Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.HC.03.01 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2004. Sedangkan undang-undang yang mengatur hak cipta diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, UU Nomor 7 Tahun 1987, UU Nomor 12 Tahun 1997. Yang kedua yakni hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak atas kepemilikan aset industri. Berdasarkan pasal 1 Konferensi Paris tentang perlindungan hak kekayaan industri tahun 1883 yang telah direvisi dan diamandemen pada tanggal 2 Oktober 1979,
adalah paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan industri sendiri meliputi 1. Paten, 2. Merek, 3. Desain industri, 4. Desain tata letak sirkuit terpadu, 5. Rahasia dagang, 6. Indikasi geografis. Yang pertama yakni paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melakukannya. Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikannya. Yang dimaksud dengan penemuan di sini adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Yang kedua yakni merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Terdapat beberapa istilah dalam merek. Yang pertama yakni merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua yakni merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Yang ketiga yakni merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Undang-undang yang mengatur tentang paten terdapat pada UU Nomor 6 Tahun 1989, UU Nomor 13 Tahun 1997, UU Nomor 14 Tahun 2001. Sedangkan undang-undang yang mengatur tentang merek terdapat dalam UU Nomor 19 Tahun 1992, UU Nomor 14 Tahun 1997, UU Nomor 15 Tahun 2001. Yang ketiga yakni desain industri. Desain industri adalah seni terapan di mana estetika dan usability suatu barang disempurnakan. Desain industri menghasilkan kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi dari garis dan warna yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis, dapat dipakai untuk menghasilkan produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah pikiran dan kreativitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Kriteria desain industri adalah baru dan tidak melanggar agama, peraturan perundangan, susila, dan ketertiban umum. Jangka waktu perlindungan untuk desain industri adalah 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan desain industri ke kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya meskipun terjadi kemiripan. Pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan, tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas,
telah diumumkan atau digunakan di Indonesia ataupun luar Indonesia. Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia ataupun luar negeri yang resmi. Yang kedua, telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, ataupun pengembangan. Yang keempat yakni desain tata letak sirkuit terpadu, yang merupakan kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksinya dalam satu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sedangkan sirkuit terpadu sendiri merupakan suatu produk dalam bentuk jadi ataupun setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Cara mendaftarkannya adalah jika desain tata letak sirkuit terpadu tersebut orisinil, desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Dan lama perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali desain tata letak sirkuit terpadu dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Yang kelima yakni rahasia dagang, yang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi maupun bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi maupun bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rahasia dagang sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis ataupun tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Yang kedua, seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam yakni indikasi geografis, adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, karakteristik tertentu pada barang maupun produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Indikasi geografis sendiri diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.